Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan membahas, menganalisa IHSG dan juga kita akan mereview ulang saham-saham yang ada di SMM episode sebelumnya ya. Apakah masih layak untuk di hold atau malah kita outkan ya dari indeks SMM. Oke, seperti biasa disclaimer bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong untuk di recheck atau dianalisa ulang ya apa yang muncul di screening menggunakan aplikasi MI Broker nanti. Oke, kita langsung saja menganalisa IHSG atau indeks harga saham gabungan kita pada tanggal 11 November 2021. Nah, ceritanya adalah kalau kita lihat ini dia mampu ya IHSG menembus all time high-nya di tahun 2018 pada sesi pertama tadi ya. Menembus di angka atau di level 6.700 ya. Namun sayangnya nggak sampai di closingan ya atau closing di sesi kedua gitu. Dan close-nya hari ini berada di level 6.651 ya kalau kita lihat. Untuk gambarannya IHSG masih bagus ya sebenarnya karena dia udah berada di level 6.683 ya walaupun beda sedikit, tapi it's okay untuk IHSG ya. Untuk bursa indeks kita masih oke. Tidak ada yang perlu ditakutkan ya walaupun ada potensi bakal gagal gitu ya, tapi ada juga potensi bakal naik nih. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana keadaan IHSG dan tetap fokus ke saham masing-masing ya, saham masing-masing karena tidak semuanya saham itu bakal naik ketika IHSG naik ya. Jadi fokus lagi ke saham masing-masing ya. Yang jelas ketika IHSG naik karena pembobotannya sekarang memakai market cap ya, jadi sudah pasti itu saham-saham yang big caps itu bakal ikut naik ya, sesuai dengan IHSG ya, seperti ya blue chip yang seperti yang kalian tahu lah. Oke, kita akan mereview ya, melihat lagi saham-saham di episode sebelumnya. Kita akan mencoba melakukan evaluasi atau mereview ulang apakah masih layak untuk di hold atau tidak. Oke, yang pertama itu ada saham BABP. Saham BABP baik. Oke, nah ini saham BABP kalau kita lihat dia mantulnya tepat di MA 200-nya ya. Kalau kita lihat di MA 200 dan hari ini sebenarnya tepat ya di MA 200-nya untuk closingan BABP dan minus hari ini minus 4,3 ya, dan ini sebenarnya sudah bisa beli ya karena dekat dengan support terkuatnya kalau kita bisa bilang, dan di 210 itu support yang sangat kuatnya lagi gitu. Jadi ketika dia closing di bawah sini, seandainya besok dia membuat candle seperti ini, nah ini wajib hukumnya kita cut loss gitu. Oke. Candle seperti ini cuy ya, di bawah 210 itu wajib kita cut loss, tapi untuk sekarang masih bisa kesempatan untuk entry gitu. Walaupun ada kemungkinan dia bakal sideways ya untuk keadaan BABP dulu, kemungkinan bakal sideways ya sebelum dia melanjutkan kenaikan. Namun BABP masih oke lah untuk kita lihat. Selain BABP ada Prim ya yang hari ini koreksi juga. Nah, Prim ini hari ini koreksi, namun dia masih tertahan di EMA dynamicnya ya, di EMA 21, 13 dan EMA 65 yang saling berdekatan gitu ya. Dan ini memang fasenya masih sideways juga ya kalau kita lihat di semingguan ya, sekitar seminggu lebih. Nah, ini fasenya memang sideways. Walaupun ada candle-candle ya, shadow atau buntutnya yang ke atas gini, namun tidak sampai closing gitu. Oke, kita lihat saja bagaimana perkembangan dari Prim ini. Apakah dia mampu kembali uptrend gitu ya. Oke, setelah Prim ada saham ini selagi nggak tembus ya di EMA dynamicnya masih oke sih untuk menurut saya. Berikutnya ada MNCN. Nah, MNC ini salah satu market cap yang lumayan gede ya. Market capnya ada 14T ya.
14 triliun dan hari ini juga naik. Nah, ini bisa kalian perhatikan untuk saham-saham seperti MNC ini. Nah, ini cocok untuk kemungkinan bakal kena efek window dressing ya, MNCN. Dan hari ini naik sebesar 0,52 ya. Dan masih tertahan di support yang kuatnya ya. Masih oke sih untuk MNCN. Masih good. Berikutnya ada SMGR. Ini ada saham saham semen, dan sekarang dia sebenarnya sudah menembus ya, atau gagal breakoutnya kalau kita bisa bilang kalau dilihat dari candle sekarang. Namun ya, bisa diperhatikan bahwa dia tepat di EMA 21 nya EMA 21 EMA 13 nya hari ini. Jadi EMA 13 nya di level 9425. Nah, untuk saham semen hari ini memang koreksi 1,6 ya. Dan ini adalah resisten sebelumnya. Namun di sini ada EMA 31 ya, support dinamiknya. Seandainya dia tembus, kita lihat besok ya apakah dia mampu menembus support dinamiknya atau enggak gitu. Karena ini masih tertahan. Kita akan outkan dia ketika menembus support 21-nya ya, di warna hijau ini. Nah, seandainya dia tembus seperti ini, maka kita akan meng-outkan dia dari SMM gitu, karena polanya udah nggak bagus lagi gitu. Kita lihat besok apakah dia mampu retest lagi, mencoba lagi meretest resisten di angka 9 ribuan ini. Nah itu untuk SMGR. Dan ini salah satu saham yang cocok untuk di swing di akhir tahun ya, SMGR. Selain karena market cap-nya gede juga, volumenya juga cukup rame ya, 50. Market cap-nya adalah 55 triliun ya. SMGR dengan market cap yang super besar. Berikutnya ada ADI yang hari ini juga koreksi sebesar 0,8. Nah ADI ini cukup bagus. Ini masih bisa kita bilang sebagai koreksi wajarnya untuk ADI, dan membentuk pola cup ya kalau kita bisa lihat. Dan seandainya dia menembus di angka 1220, nah ini sangat-sangat bagus juga untuk ADI ya. Kita bisa menggambar polanya seperti di sini ya, di trading view untuk ADI, gambar polanya. Nah, ini chart ADI. Kita hapus dulu Fibonacci-nya. Nah ini adalah trading plan yang lama ya. Ya. ADI ini juga bagus, masuk lagi bagi yang belum. Kita wait. Di sini deh. Oh salah, bukan yang ini. Saya keliru ya. Mana ya sudut? Kalau nggak salah di bagian sini sih. Kan? Wait. Oh ini dia, busur ya. Nah ini untuk gambaran ADI ya. Jadi kita bisa lihat polanya hampir membentuk cut and handle. Seandainya dia nembus neckline, maka ini bakal lanjut kenaikannya ya di angka ya resisten di sini. Pola neckline, dan kita akan melihat garis trendnya. Ya di sini ada resisten ya. Sini dia bakal koreksi ya. Dia bakal koreksi seperti ini untuk ADI. Dan lanjutkan kenaikannya gitu. Ini ADI ya. Cukup bagus, hampir mirip seperti
Tadi saya juga melihat ada Kang Ritel ya, salah satu akun yang mengepost ini juga, dan saya analisa ulang juga cukup lumayan menarik chartnya. Nah ini cuman ini bedanya belum seperti Adi tadi kan sudah agak ini ya melengkung ya di sininya ya. Sedangkan ini masih di bawah gitu. Jadi ada kalau kalian beli dari sekarang itu lebih cepat ya. Ini ya. Tentang harganya itu lebih cepat dalam melihat pergerakan gitu. Nah, sampai ke sini lumayan 13% ya kenaikannya. Sampai ke neckline-nya gitu. Oke, nah ini untuk MEDC, McDo Energi Internasional. Oke, kita akan melihat lagi selain Adi masih oke. Bufin hari ini juga naik 1% ya, Bufin. Kita lihat chartnya Bufin, kalau nggak salah hampir sama juga polanya. Oke, salah Bufinnya. Ini Bufin Nasdaq. Nah, kita yang cari IDX. Oke, untuk Bufin sebenarnya kurang bagus ya kalau kita bisa lihat, karena dia menembus support sebelumnya ya, yang sebagai resisten ya. Nah ini perkiraan saya kemarin bakal lanjut gitu kenaikan. Ternyata sebelumnya ini pada tanggal 10 November ya, atau sebelumnya ini dia mengalami koreksi lumayan ya, 1,48, walaupun sempat naik ya, sempat naik dan koreksi 1,48, dan ini lumayan penurunannya gitu. Gagal untuk melanjutkan kenaikannya, walaupun tingginya dia sampai high-nya di level 1065 ya, namun di bawah turun sampai ke close-nya di 1000-an lagi. Oke, sayang sekali ini gagal breakout. Oke, kita akan melihat dari Amin Broker Bufin. Oke, Bufin dia ternyata di sini kalau kita lihat ada EMA 65 sebagai support dynamic yang menahan ya, yang warna pink ini yang menahan pergerakan dia turun gitu. Masih oke sih untuk Bufin, dan juga kalau kita lihat dia mantul ya. Oke sih, kalau saya masih hold untuk Bufin. Kita akan melihat untuk selanjutnya bakal seperti apa Bufin ini ya selanjutnya gitu. Oke, itu saja SMM atau review singkat SMM episode sebelumnya. Kita akan melihat atau men-screening lagi saham-saham yang hari ini ada gitu ya. Di tanggal 11 kita pakai AFM My Builds, tanggal 11 kita akan scan. Kita lihat apa saja yang menarik di trading kan, atau kita bisa masukkan list. INDX. Wah, ini menarik juga ya. AJST lumayan. Nah, ini lumayan menarik sih AJST. ASJT lumayan. Ini gap, kita lihat apakah ini karena split. Ada gap ya di sini. Oke, salah. Kita kembali lagi. Oke, di sini harus hati-hati. Oke, ya. Ada terjadi split ya, stock split untuk ASJT, dan ini juga lumayan menarik ya sebenarnya, walaupun volumenya agak mengerikan juga, shadownya buntutnya lumayan panjang ya.
Oke, kita lihat lagi yang lain. Beras lumayan tinggi kenaikannya. Bina. Oke, Bina lumayan. Hari ini kenaikannya sebesar 6,5 ya. Bina oke sih. Bina BNII, wah ini saham Belvin ya kalau nggak salah ya. Hari ini naiknya lumayan gila juga. BNII 8,9. Besim juga naiknya lumayan 23 ya, hampir arah. BSR juga 24 arah. Polawe City. Oke, ini masih CPRO yang naiknya gila juga ya. Naiknya 21 ya. CPRO. HRTA lumayan 8%. Oke, kita cari saham yang aman ya untuk kita trading kan. Oke, sebenarnya banyak saham-saham gorengan ya. MBAP. Oke, ini juga naiknya 13 ya, 13%. Oasa lumayan. Nah, Oasa ini bisa juga naiknya hari ini 6% ya. Salah satu saham gorengan. Ini agak hati-hati, jangan langsung di HK ya untuk Oasa. Yes, wah ini juga dipom-pom ya, tadi saya lihat. Daya Bukalapak hari ini naik. Hari ini koreksi ya, 1,3, sebelumnya yang naik 6,4. Oke, untuk buka sih lumayan menarik juga ya. Kita bisa, ini adalah ini ya, boxnya di bagian sini. Oke sih untuk buka. Cuman untuk yang bagus itu yang ini salah satunya ya. ASGT lumayan. Bina lumayan juga sih, Bina. Oke, kita lihat market cap untuk Bina berapa. Bank ya, perbankan market capnya 22,95. Oke, statistik. Kode fundamentalnya sebenarnya cukup aja ya. Volumenya 3M ya untuk hari ini. Untuk Bina oke sih kalau kalian mau masuk. Nah, ini ada resisten di sini. Di area 4100-an ini ya resistennya. 4100-an ini area resistennya untuk Bina. Oke, kita lihat besok apakah Bina kita akan masukkan ke list SMM ya, untuk kita lihat perkembangannya besok. Kalau saya melihatnya akan wait and see ya untuk Bina. Cuman memang cukup menarik ya untuk Bina. Selain Bina, INDX juga lumayan. INDX. Cuman tuh lebih aman, lebih Bina sih ya yang lebih bagus. Oke, nggak ada lagi ya. Nah, ini rapi ya polanya. RIGS. Cuman ini udah terlalu tinggi kalau bisa saya katakan 11% ya. Apalagi sebelumnya ini lumayan. Oke, itu saja ya untuk SMM episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode
selanjutnya ya, dan jangan lupa dan jangan lupa klik subscribe dan komen serta like-nya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.